Pria ini sebenarnya tidak punya uang untuk membayar, tetapi dia bisa menghasilkan uang darinya. Mari kita lihat bagaimana dia melakukan itu. Juan membeli sesuatu seharga $5. Dia pertama kali mengeluarkan uang kertas $50. Kasir mengembalikannya $45. Saat ini, Juan menyadari bahwa dia memiliki uang kertas $5 di sakunya. Dia mengambil selisih $45 di atas meja dan kemudian menghitung dengan tepat $50. Kemudian dia berkata kepada kasir bahwa dia ingin menukar uang kertas kecil itu. Saya akan memberi Anda 50 lagi. Anda bisa memberi saya uang $100. Jadi petugas itu setuju dan memberinya uang $100. Saya tidak tahu apakah kalian sudah tahu berapa banyak yang dia dapatkan. Ketika Juan mengambil barang-barangnya dan hendak meninggalkan toko, dia menemukan kasir tentang perubahan shiftnya. Jadi dia memutuskan untuk kembali dan memainkan trik itu lagi. Dia mengambil barang itu dan datang ke kasir lagi untuk pembayaran. Tetapi dia tidak menyangka kasir terakhir akan kembali ke toko. Saat ini, dia menyadari bahwa dia ditipu. Setelah melihat Juan, dia memberitahu manajer pria di sebelahnya. Manajer laki-laki itu melangkah maju untuk menaklukkan Juan, dan meminta rekannya untuk menelepon polisi. Saat ini, seorang pria bernama Mark tiba-tiba muncul di toko. Dia menunjukkan senjatanya dan mengatakan mereka tidak perlu melapor. Juga mengatakan bahwa dia telah melacak pria ini untuk sementara waktu. Beritahu manajer toko bahwa dia akan mengambil orang ini dan uang tunai itu untuk penyelidikan terlebih dahulu. Dan akan mengembalikan uang itu setelah orang ini menyelesaikan pengakuannya. Keduanya meninggalkan toko serba ada. Mark mulai memeriksa barang-barang yang dia curi dari toko. Pada saat ini, Juan menyadari bahwa dia telah bertemu dengan seorang rekan kerja. Dan pistol Mark hanyalah mainan. Juan mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk pergi. Mark menghentikannya dan bertanya apakah dia ingin menjadi pasangan. Juan mengatakan dia suka bekerja sendiri dan terlihat enggan. Tapi Mark berusaha meyakinkan dia. Setelah berbicara, Mark membawa Juan ke gerbang gedung tempat tinggal. Dia membunyikan bel pintu satu persatu untuk memeriksa target Bibi. Pada kenyataannya, ini juga salah satu penipuan yang paling dapat diterapkan. Banyak orang terjerumus ke dalam penipuan ini. Misalnya, Bibi ini kebetulan punya keponakan. Mark memberitahunya bahwa mobilnya mogok di dekatnya. Saya tidak membawa uang apapun, ingin meminjam uang darinya sebagai keadaan darurat. Dan berkata aku tidak bisa meninggalkan mobil terlalu lama. Nanti kamu kasih saja uangnya ke teman saya. Tak butuh waktu lama bagi bibinya untuk turun dan menyerahkan uang itu kepada Juan. Pada akhirnya, Mark tidak hanya menipu beberapa ratus dolar, tapi dia juga mendapat cincin ekstra. Lalu mereka melewati kedai kopi. Mark harus menggunakan keahliannya lagi. Bagaimana $100 dengan satu sudut robek dapat digunakan? Mark berkata itu mungkin dan bahkan bisa menggandakannya. Dia menyuruh Juan masuk membeli secangkir kopi dan check out secara normal. Dan dia harus berpura-pura bahwa mereka tidak saling mengenal. Mark juga memesan satu cangkir kopi. Mengapa Anda tidak meminta kasir untuk mengembalikan kembaliannya? Pelayan bertanya dan berkata dia belum membayar. Mark menjadi sangat marah setelah mendengar itu dan memanggil manajernya. Beritahu manajer bahwa dia memiliki total $200 di dompetnya. Dia memberi $100 kepada pelayan 10 menit yang lalu. Dia juga mengeluarkan dompetnya dan menunjukkannya kepada manajer. Soalnya, hanya tersisa $100. Dan dia meminta manajer pergi ke kasir untuk mencari uangnya. Catatan yang hilang sudut. Dia membayar uang itu. Alhasil, 100 yang digunakan Mark kini menjadi 200. Kemudian rekan lama Mark datang untuk mencarinya. Katakanlah ada orang kaya senilai $5 miliar dan akan segera meninggalkan kota. Menurut yang dia tahu, orang kaya ini punya hobi mengoleksi perangko. Dan saudara perempuannya memiliki satu set koleksi perangko 9 ratu. Dia telah membuat salinan dari set asli itu. Siap menjual kepadanya dan menghasilkan banyak uang. Tapi orang kaya itu sudah memesan penerbangan untuk meninggalkan kota besok. Jadi tidak banyak waktu tersisa baginya untuk melakukan pemeriksaan yang benar. Jadi bisa dikatakan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dan karena penuaan dan penyakitnya yang tiba-tiba. Jadi dia hanya bisa meminta Mark untuk mengambil kesempatan ini. Setelah keduanya menerima set perangko palsu, mereka mulai menarik orang kaya itu untuk mengambil umpan. Mark datang ke kamar mandi. Sengaja membahas penjualan perangko 9 ratu di telepon.
Setelah orang kaya itu mendengarnya, keduanya datang ke ruang pertemuan untuk berdiskusi lebih detail. Dia melihat foto itu dan berkata dia akan membelinya. Minta mereka membawa perangko untuk diperiksa. Setelah itu keduanya datang ke kamar orang kaya dengan set perangko palsu. Orang kaya itu mengambil perangko dan menyerahkannya kepada ahli untuk diperiksa. Melihat ahli memeriksa dengan cermat, Mark dan Juan sangat gugup. Tidak menyangka ahli mengatakan perangko itu asli. Setelah itu, orang kaya itu menawarkan harga $450.000 dan setuju untuk berdagang pada malam hari. Tepat saat keduanya bersorak untuk kesuksesan, tiba-tiba sebuah sepeda motor mendekat dan mencuri cab mereka. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, para tukang ojek melempar perangko ke sungai. Setelah mereka mengambilnya kembali, semua perangko menjadi basah. Ini membuat mereka putus asa. Mark tiba-tiba memikirkan set otentik di rumah saudara perempuan pasangan lamanya. Jadi keduanya menemukannya dan berkata mereka ingin membeli. Setelah beberapa tawar-menawar, saudari itu akhirnya setuju untuk menjualnya seharga $250.000. Namun setelah mendengar itu, Juan segera mengajak Mark keluar dan meminta untuk meninggalkannya. Karena mereka tidak dapat menemukan jumlah sebesar itu dalam waktu singkat. Tetapi Mark tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini untuk menghasilkan $200.000 hanya dengan berdagang. Dia memutuskan untuk mengambil warisan yang ditinggalkan oleh kakek neneknya. Keduanya akhirnya menghasilkan $250.000 untuk membeli perangko. Mereka bergegas ke hotel dan bersiap untuk berurusan dengan orang kaya itu. Kemudian Mark kebetulan bertemu dengan saudara perempuannya. Keduanya langsung bertengkar saat bertemu. Karena Mark mengambil bagian yang melekat darinya dan saudara laki-lakinya tanpa bertanya. Setelah orang kaya itu mendengarnya, dia memberi syarat tambahan pada Mark. Biarkan dia tinggal dengan saudari itu selama 1 malam atau batalkan kesepakatan. Ini membuat Mark sangat sulit. Tapi demi kesepakatan itu dia memohon kepada saudari itu untuk membantunya. Dia berpikir sesulit dia membagikan cukup uang kepada saudara perempuannya, dia bisa meyakinkannya. Tetapi saudari itu berkata dia tidak menginginkan uang. Dia hanya ingin dia mengakui warisannya yang dicuri di depan adik laki-lakinya. Setelah mendengar kebenaran, adik laki-laki itu benar-benar kecewa. Saudari itu mengambil perangko itu dan berjalan ke kamar orang kaya itu. Setelah Mark melihat orang kaya itu akan pergi keesokan paginya, saudari itu juga keluar dan melemparkan koper padanya. Mark tidak sabar untuk membuka koper dan memeriksa. Hanya ada cek di dalam. Dia datang untuk meminta penjelasan dari saudari itu. Dia bilang dia hanya menerima uang tunai. Juan mengambil cek itu dan berkata bahwa itu tetap uang. Tidak lebih dari pergi ke bank dan juga tidak terlalu jauh. Tanpa diduga, seorang kreditor menemukan Mark dalam perjalanan ke bank. Dia memegang pistol dan memaksa Mark untuk membayar kembali debt, jika tidak dia akan kehilangan nyawanya. Tanpa pilihan, Mark setuju untuk menyerahkan kopernya. Setelah kreditor membukanya, keduanya terkejut. Di mana ceknya? Juan kebetulan mendengar maksud Mark. Faktanya, Mark tidak berniat berbagi uang dengan Juan. Dan bahkan ingin mengambil kontribusinya sebesar $50.000. Jadi Juan sudah siap dan diam-diam mengambil kasir. Sekarang Mark tidak punya pilihan selain harus pergi ke bank dengan jujur. Tetapi ketika mereka sampai di bank, mereka tercengang. Ada kerumunan besar di depan pintu bank. Mark mengambil cek dan mencoba bersandar di antara kerumunan. Setelah bertanya, dia tahu bahwa bank tersebut menyatakan pilot pagi ini. Mata Mark dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan $450.000, tetapi kehilangan uangnya sebesar $200.000. Juan tampak kecewa, pergi. Saat film berganti adegan, Juan datang ke gudang. Orang kaya, pencuri sepeda motor, pasangan tua dan orang ahli semuanya ada di sana. Ternyata semua ini dirancang oleh Juan. Permainan sudah dimulai di toko serba ada. Tujuan dari ini adalah untuk menipu Marcos dari $200.000 sebagai balas dendam atas semua waktu dia menipu keluarga dan rekan-rekannya. Saya harus mengatakan bahwa akhir cerita ini terlalu tidak terduga. Saya pikir Juan adalah orang yang baik. Ternyata saya juga menjadi korbannya. Dari awal hingga akhir film, tidak ada yang mengatakan sesuatu secara jujur. Bahkan Juan mengatakan cincin itu diserahkan dari leluhurnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film berikutnya.